Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita part 2 tentang Tumbal Pesugihan. Bagi teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, silakan cek link deskripsi di bawah. Dan cerita pun dimulai. Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku dari makhluk itu. Ia mengikuti kemana arah mataku. Mas Parto yang melihat itu, ia seperti mengucapkan sesuatu, tetapi aku tak bisa membacanya. Mas Parto terlihat begitu tegang, bibirnya gemetaran sambil mengangguk-ngangguk. Setelah itu, ia pergi begitu saja. "Bicara apa itu tadi, Mas?" tanyaku seketika setelah di dalam rumah. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu menumbalkan bayimu. "Terus gimana, Mas? Kamu gak pingin punya anak dariku?" sahutku. Ia menyeruput kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu, seperti menahan sesuatu. "Lihat saja besok." Aku pun sendiri bingung, katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Ia melihatku sesaat, kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah memulai mutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda, tetapi bagiku masih terlihat gagah dan wibawa. Namun sulit bagiku untuk jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya saat aku membantu Mbak Warni di dapur, kedengar suara Mas Parto berteriak-teriak. Di ruang tamu terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Prang! Mbak Warni menatapku seakan bertanya. Ku jawab dengan menggelengkan kepalaku. Segera ku cuci tanganku dan langsung ke depan mencari tahu. Lalu Mbok Ija tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca, kemudian membuangnya di sampah. "Ada apa, Mbok?" tanyaku padanya. "Kayaknya ada masalah di toko, Mbak Dia," jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terbelah berantakan. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Kutemukan Mas Parto sedang duduk di kursi sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihatku, dengan segera ia menyambar rambutku dan menjambaknya. "Ya, ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini, hah?" Aku meringis kesakitan dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutku. Mas Parto hanya diam memandang kami tanpa membelaku. "Aku salah apa, Mbak?" tanyaku. "Gara-gara kamu buat Mas Parto ragu numbalkan bayinya, sekarang pekerjaan Mas Parto jadi kacau. Monyet itu nggak main-main, bakal menghabiskan seluruh harta kita kalau nggak nurut sama dia." Mas Parto kemudian berdiri menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Aku lega memegang kepalaku sambil terus menangis. Rasanya udah mau jebol semua rambut dari akarnya. Jambakan perempuan yang lagi marah emang nggak ada obat. "Nggak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik dengan madu ini," jawab Mas Parto. Bagai tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan Mas Parto. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Kulihat air matanya mulai berlinang. Mas Parto tak memperdulikannya dan segera meninggalkan kami berdua. Mbok Ija segera mendekati kami, meraih Mbak Fani untuk berdiri kemudian mendudukannya di sofa. Aku tetap berdiri tak merubah posisiku. "Maafin saya, Mbak, aku cuma pingin nyelamatin bayiku, nggak ada maksud yang lain," kataku sambil menunduk di hadapannya. "Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu Mas Parto. Kalau nggak gara-gara dia pakai pesugihan monyet itu, nggak bakal panjang begini. Kita ini cuma korban." Mbok Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan kita berdua. "Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak. Aku nggak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Parto." "Jangan, aku masih butuh kamu," kata Mbak Fani. "Aku udah nggak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri, tak cari kerjaan sendiri, meski dikit yang penting halal."
jawabku sekenanya. Ia berdiri dengan segera menggamparku. Kurasakan darah mengalir dari ujung bibirku yang seksi ini. Terus kamu gak pikirin nasibku kah? Nasibnya Mas Parto. Kalau Bayu itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah, jawab Mbak Fani. Suruh nikah lagi aja Mbak Mas Parto, jawabku sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Ku bereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja, kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ku dapati Mas Parto keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Tanya Mas Parto. Aku pingin pulang Mas, udah gak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang telah menghadangku. Jangan aneh-aneh kamu ini, kata Mas Parto. Maaf banget Mas, minta pamit. Ku tarik dan kucium paksa tangannya dan segera berlalu. Ibu terkaget melihatku saat membuka pintu rumah. Tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kujunjing kemudian mempapahku masuk. Perutku terasa kram. Aku segera duduk dan melonjorkan kakiku. Assalamualaikum, salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP. Saat aku kecil, sebenarnya beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana ia menjadi pemabuk dan penjudi. Dan hari ini baru kulihat lagi sosok ayah yang kurindukan. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku. Lalu memegang sebelah kiri rahangku yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Parto yang melakukannya. Aku pun menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran. Kemudian aku menghembuskan nafas lalu menceritakan secara detail semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri seolah tak percaya. Malam ini aku tidur dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhku berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa tidur di rumah Mas Parto yang ber-AC? Sedangkan di rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja. Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan menguncir tinggi rambutku. Namun masih gerah. Aku pun sedikit menggerutu dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor 1. Tetap saja masih terasa panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu, jadi ibu masuk kamar. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur? Tanya ibuku. Gerah banget bu, jawabku sembari terus mengibaskan dasterku. Orang kalau hamil besar ya emang gitu kan nak, kata ibuku. Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku. Aku berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini perutku. Aduh, seketika ibu panik. Ia mengusap-ngusap perutku. Kemudian secepat kilat, ibu berlari ke dapur mengambil eres dan kain. Ia segera menjebak dasterku dan mengoleskannya ke perutku. Tiba-tiba, kulihat dari luar jendela monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Bu, itu bu, monyetnya ada di situ bu. Aku menunjuk jendela sambil terus merasa kesakitan. Ibu menoleh ke jendela sambil celingukan. Ia mengedarkan pandangannya. Mana sih nak, ibu nggak lihat apa-apa di sini? Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tetap tak bisa. Dengan segera, ibu mengesap perutku lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat Al-Quran. Kulihat, monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah ketika ibu lebih mengeraskan bacaan ayat Al-Qurannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera ku peluk erat tubuh ibuku dan menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini dijadikan tumbal masih tetap ada di dalam perutku. Namun satu yang mengganjal pikiranku, bagaimana nasib Mas Parto? Sebulan setelah kematian Dika, Parto baru datang menemuiku. Saat di depan rumah, kulihat ayah dan Parto terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Udah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku, gak usah kesini lagi, bentak ayah pada Parto berapi-api. Justru aku kesini mau pamit sama anak istriku, jawab Parto tak kalah emosi. Aku yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera aku menemui Mas Parto di ruang tamu. Mas Parto menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik.
bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Ia pun berlalu dan pamit kepada kedua orang tuaku. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam, Parto sudah melakukan ritual pemanggilan, seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti tapi sang monyet Doro Putri belum juga datang. Di dalam kamar pribadinya, Parto terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. "Kenapa kamu memanggil aku lagi? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapatkan Dika?" Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Parto berkata, "Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini." Sang monyet pun tertawa. "Sudah yakin sampai di sini saja?" Parto mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Parto akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Parto. Kini Parto sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Ia tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. "Mendekatlah," ucap sang Doro Putri. Segera Parto berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah berada tepat di depannya, Doro Putri memegang kepala Parto, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Parto sudah tak lagi merasakan ketakutannya. Ia hanya diam menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangannya memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan meninggi menjulang. Parto mengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini dia gauli. Sungguh menyeramkan dengan mata satu besar, mulut yang lebar dan taring yang runcing memanjang. Seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. "Hei Parto, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus jadi pengikut yang abadi, demi janin yang kau tumbalkan. Ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku," ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Parto berteriak kencang, karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa, dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara pelan dan pasti. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sambil berteriak memanggil namanya, namun semua sudah berakhir. Tubuh Parto ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata yang melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Parto dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Dan cerita pun selesai. Bagi yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Dan nantikan cerita misteri tentang pesugihan selanjutnya.